Begitu dia keluar dari kotorannya, sembuh penyakitnya. Nggak ada penyakit kulitnya lagi, sembuh semua. Waktu dia pulang, kulitnya bersih. Dia pulang, kaumnya bilang, kau berobat di mana? Saya nggak kemana-mana, tadi kepleset di kotoran kita. Apa yang terjadi? Satu negeri datang ke kapal Nabi Nuh, cemplungin dirinya mereka. Kemudian dikatakan oleh beliau di paragraf setelahnya, firman Allah, di dalam mengingatkan kembali perjanjian awal yang diambil dari manusia ketika mereka masih berada di dalam sulbi bapak mereka, yaitu bahwa mereka beriman pada rububiyah Allah terhadap mereka dan akan beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya, seraya berfirman dalam surah Al-A'raf 172. Nanti saya jelaskan ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-ayat. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami, kami menjadi saksi. Maksud ayat ini Bapak Ibu sekalian, di dalam jasad kita ini, yang membuat jasad ini bisa berfungsi, ini tangan saya bisa bergerak, mata saya bisa melihat, suara saya bisa keluar, saya bisa merasa, Bapak Ibu bisa melihat saya, bisa menulis, bisa apa saja karena adanya ruh di badan. Bahasa lainnya ruh itu jiwa, gitu kan? Jiwa dan ruh sama. Ruh ini kalau dikeluarkan dari jasad, jasadnya akan rusak. Sebagaimana kita tahu kalau orang sudah mati, proses ruh keluar 3 hari sudah membusuk. Ya, mungkin kalau sebulan sudah dimakan oleh tanah, sudah habis badannya. Yang membuat sekarang darah kita, urat-urat saraf, otot-otot ini bisa sampai seperti ini sekarang bertahan dengan hikmah Allah SWT, adanya ruh yang ditiupkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang kita yakini menginformasikan kalau semua ruh sebelum ditiupkan ke jasad di rahim ibu pada saat umur 4 bulan, semua ruh Allah ambil kesaksian dari mereka. Bukankah saya Tuhan kalian? Jadi ruh kita ini semua sudah bicara dengan Allah. Maka mereka mengatakan, iya, kami menjadi saksi. Kata para ulama, bagaimana memahaminya kalau ruh manusia sudah mengenal Tuhannya? Kata para ulama, kalau manusia ini sedang dalam keadaan genting, susah. Contoh, semua manusia walaupun ateis yang tidak meyakini Tuhan, kalau dia sedang berada di sebuah kapal dan kapal itu lagi dihantam dengan ombak yang besar, badai, pastikan semua akan mengucapkan dari mulutnya, wahai Tuhanku selamatkan aku, walaupun ateis, karena sudah jiwanya yang berbicara. Orang kalau sudah ketakutan sekali atau suka sekali, maka akan berbicara di dalam jiwanya akan berbicara, akan mengatakan ya Allah. Kalau dia beriman atau dia mengatakan wahai Tuhan tolonglah saya, gitu kan. Cuma kita orang beriman sudah tahu. Jadi ruh ini punya potensi untuk itu. Kenapa Bapak Ibu kalau hadir di pengajian kita cerita tentang kisah-kisah bisa tersentuh? Yang tersentuh apa? Bukan jasadnya, ruhnya. Karena ruh ini ada potensi sudah mengenal Tuhan. Kita punya potensi untuk itu. Jadi makanya mudah untuk bisa kembali ke jalan Allah sebenarnya. Asal dia mau membawa, maka dia akan kembali ke situ. Ini kesaksian dari Allah memberitahukan tentang apa yang kita sendiri tidak tahu, gitu kan. Bahwasanya ruh kita ini punya potensi mengenal Tuhannya dan sudah mengikrarkan. Kata para ulama tafsir, makna ayat ini semua ruh tidak terkecuali manusia dan jin sudah mengikrarkan bahwasanya memang dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya juga di dalam menegakkan hujjah atau argumen terhadap kaum musyrikin dan menegaskan terhadap mereka. Surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Orang-orang musyrik Mekah, sebelum saya baca terjemahannya ayat ini, mereka meyakini rububiyahnya Allah, tapi mereka tidak melakukan uluhiyah kepada Allah. Maksudnya adalah
Orang-orang Mekah dulu kafir Quraisy, mereka yakin Tuhan Allah, ada Tuhan namanya Allah. Karena orang-orang Mekah dulu, mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma ajaran Nabi Ibrahim ini mulai dicampur baurkan dengan penyembahan berhala. Maka yang terjadi adalah mereka dicap sebagai orang musyrik. Kan ada dua golongan yang jauh dari Allah, dari Tuhan ya. Orang yang kafir, yang menyimpang, yang memungkiri itu ada Allah, dan orang yang musyrik, yakin Allah ada tapi mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Ini keadaan orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang juga yang sekarang hidup, umat Muhammad SAW saja, Bapak Ibu sekalian, banyak yang musyrik. Mereka tahu Tuhan Allah, tapi mereka masih menyekutukan Allah dengan makhluknya, dan Allah tidak butuh itu. Seperti contoh kasus, berapa banyak orang diantara kita kalau sholat mengatakan di Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu salam pergi kuburan sebelah masjidnya. Mana komitmen tadi hanya kepadamu nih? Masih taruh air 3 hari dianggap berkah, masih tawaf di kuburan, masih panggil-panggil kiai, syekh atau siapa saja minta tolong. Bahkan subur di Indonesia. Semoga Allah berikan hidayah. Saya pernah lewat di sebuah pulau di kota Makassar. Saya lewat keliling pulau itu kebetulan dengan salah satu teman saya dari Mekah. Saya kaget melihat ada kuburan sengaja dibuatin kelambu, geranda. Tuh ditulis siapa yang mau minta silakan, ini kuburannya Syekh Fulan. Gitu. Ini kekonyolan semua, kebodohan. Nah, ini berbahaya sekali ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh semua itu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW sangat faham apa yang diajarkan. Mereka hanya boleh bergantung, memohon, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Bahasanya begitu, sederhana, tapi ini tanda hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hubungannya yang sangat kental dengan Tuhannya, keyakinannya. Lapar, Ya Allah, hilangkan lapar saya. Ya Allah, saya sakit, sembuhkanlah. Semuanya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja dia kembalikan kepada Allah. Sehingga mereka tidak pernah takut, tidak pernah bergantung, tidak pernah tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang musyrik Mekah, Allah ceritakan tentang mereka. Sama dengan orang-orang Muslim sekarang yang banyak berbuat kemusyrikan. Bagaimana caranya kita mendakwahinya? Allah menyebutkan dalam Al-Mu'minun ayat 86-87 ini caranya. Tanyakan kepada mereka, Kul Marrabbus samawatis sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah kepada mereka, siapa yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy yang besar, yang mempunyai, yang memiliki, yang menciptakan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Orang-orang muslim yang buat musyrik, tanya mereka. Mereka akan mengatakan, atau tanya siapa Tuhanmu? Siapa penciptamu? Siapa pencipta semua ini? Dia akan mengatakan Allah. Ya. Mereka menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah kalau begitu. Maka kenapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya kenapa kalian justru tidak bergantung hanya kepada Dia? Kenapa harus ke kuburan? Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya masih bingung melihat orang-orang yang pergi ke kuburan dan minta-minta. Sementara dia tahu di kuburan itu manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Apa yang akan diberikan? Nabi Muhammad SAW sendiri, kita masih bacakan salawat untuk beliau. Apa itu arti salawat? Ya Allah, tambahkanlah karuniamu, rahmatmu untuk Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang ikut berperang, ya, berjuang di awal-awal agama Islam, meyakini Allah dengan luar biasa keyakinan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Mereka juga dikatakan radhiyallahu anhum, didoain. Orang-orang muslim yang sudah mati sealim apapun dikatakan rahimahullah, rahimahullah. Masih kita doakan, biasa di Indonesia mengatakan almarhum, gitu kan. Jadi orang yang dapatkan rahmat Allah. Maka kita lihat orang-orang yang sudah mati dari Nabi SAW, dari para sahabat, masih butuh doa. Bagaimana caranya ada orang datang minta-minta kepada orang yang butuh doa? Kan tidak mungkin, gitu kan. Makanya para sahabat pun pada saat Nabi SAW meninggal, belum pernah ada satu orang pun di antara mereka yang datang ke kuburan Nabi lalu minta-minta, Ya Rasulullah, berikan kami kemenangan, Ya Rasulullah, jadi perantara dengan Allah. Nggak pernah sama sekali. Nggak ada riwayat. Karena mereka tahu Nabi SAW mengajarkan mereka untuk bergantung kepada Allah.
Pernah saat Muadz bin Jabal pulang dari dakwah di Yaman, begitu masuk Madinah, bertemu yang pertama yang beliau temui Nabi SAW. Bukan ketemu istrinya, bukan ketemu orang tuanya, ketemu Nabi SAW. Karena beliau tahu Nabi SAW di atas semua, termasuk di atas orang tua, di atas pasangan hidup, di atas anak-anak. Begitu ketemu Nabi SAW, sebelum bicara apa-apa, langsung sujud kepada Nabi SAW. Sujud di bawah kakinya Nabi. Kata Nabi, kenapa kau lakukan hai Muadz? Nabi tanya dulu, sambil sujud Muadz berkata apa? Ya Rasulullah, saya temukan masyarakat di Yaman yang saya dakwai, kalau ada orang yang mereka tokohkan, orang tuanya kah, kepala sukunya kah, mereka sering sujud di bawah kakinya setiap hari sebagai bentuk penghormatan. Saya melihat Anda orang yang paling berhak saya sujudi. Maka kata Nabi SAW, berdiri hai Muadz, angkat kepala kamu. Begitu diangkat, kata Nabi SAW, tidak boleh orang sujud kecuali kepada Allah, gitu kan? Kalau seandainya pun boleh sujud kepada makhluk, maka saya akan suruh istri sujud kepada suaminya. Tapi di sini Nabi SAW tidak ingin disujuti dan beliau mengajarkan masalah itu. Artinya sujud di sini sembahi, mohon. Ya, pada saat beliau masih hidup pun, apalagi sudah meninggal dunia. Dan ini poin-poin dasar yang harus diketahui. Yang kedua, secara nakli, secara wahyu, dalil tentang rububiyahnya Allah. Informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi menyampaikan tentang masalah itu. Apa yang kita sampaikan tadi, Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengawas, penyiap asopan, pemusnah, itu semua nabi-nabi sampaikan. Saya ini cuma penyambung lidah saja, menyampaikan apa yang nabi-nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan. Informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kesaksian mereka secara pribadi dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya mengucapkan surah Al-A'raf ayat 23. Doanya make Rabbana. Rabbana, kata-kata Rabb ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Rabbana atau Rabbi, ya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini kata-kata Rabb, berarti kita sedang bilang gini, wahai penciptaku, wahai penyiap asopanku, wahai yang selalu mengawasiku, wahai pemilikku, dan wahai yang akan memusnahkanku. Itu Rabb. Jadi kita ngucapin itu sebenarnya gitu. Itu maknanya. Jadi Nabi Adam sendiri mengatakan Rabbana, wahai pencipta kami, pengawas kami, penyiap asopan kami, pemilik kami, ya pemusnah kami. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Tapi saksi bahasan perkataan Rabbana, pengikraran dari Nabi Adam alaihissalam tentang rububiyahnya Allah. Nabi Nuh alaihissalam di dalam pengakuannya kepada Allah mengucapkan surah Nuh ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi, wahai penciptaku, pengawasku, penyiap asopanku, pemusnah, pemilikku. Innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah bagi mereka kecuali kerugian belaka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Nabi Nuh alaihissalam yang mengeluhkan, curhat kepada Tuhannya. Tahu apa yang terjadi? Waktu sudah Nabi Nuh ucapkan doa ini, Allah Subhanahu wa taala ijabah. Allah utus Jibril lalu menyuruh Nabi Nuh alaihissalam buat kapal untuk supaya selamat, gitu kan? Kapal ini bukan main-main, kapal yang sangat besar. Dan yang uniknya adalah pada saat itu lokasi dakwanya Nabi Nuh padang pasir, nggak ada air. Dibuatlah kapal, maka setiap kali disusun kapal-kapal papan-papan kayu, kaumnya yang kufur ini lewat, ketawain Nabi Nuh. Nuh, kamu bawa kemana kapalmu? Kamu pakai kemana, ini padang pasir? Mau didorong, nggak ada lautan, nggak ada sungai di situ, jauh sekali padang pasir. Kalaupun ini mau diseret kemana sebesar ini? Mereka olok-olok, Nabi Nuh tetap diam aja, tetap bekerja sama orang-orang beriman sampai kapalnya jadi. Setelah kapalnya jadi, tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu? Mereka sepakat semua menghina Nabi Nuh alaihissalam. Dengan niat begitu, mereka buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh. Semua datang,
Setiap mau buang air besar di kapal Nabi Nuh, buang air kecil, sampai kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran, gitu kan? Apa yang terjadi? Lihat, kalau sudah campur tangan ilah, Tuhan lain, semua manusia bisa mengatur tipu daya, bisa memanipulasi data, bisa mendolimi orang lain, bisa menunjukkan kesombongan, tapi tetap ujungnya akan ada campur ilah. Nggak ada orang sombong akhirnya nggak dihukum sama Allah, nggak ada. Nggak ada orang yang mengambil haknya orang lain kecuali Allah juga kasih dia balasan terhadap buatannya. Makan harta haram, Allah kasih penyakit yang berat, gitu kan? Yang dia akan bayar lebih berat daripada apa yang sudah dia curi. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memberikan penyakit kulit yang subhanallah hanya kena orang-orang kafir saja. Orang beriman nggak kena. Penyakit kulit mereka itu keluar bisul-bisul yang ngeluarin nanang, ngeluarin darah. Orang beriman nggak kena, cuma orang-orang kafir saja. Semua satu negeri itu kena. Allah biarkan mereka ikhtiar, mereka berobat, mereka ke dukun, macam-macam mereka lakukan, tidak bisa sembuh. Dan ini bayi pun baru lahir langsung kena penyakit itu, semua. Tapi orang beriman enggak. Tahu bagaimana campur tangan ilah, Bapak Ibu sekalian? Salah seorang dari warga itu setelah setahun atau 2 tahun mereka berusaha berobat tidak sembuh-sembuh. Satu orang pergi, mereka masih buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh nih. Ada satu orang datang kapal Nabi Nuh, pada saat buang air besar kepleset jatuh di kotoran mereka sendiri. Begitu dia keluar dari kotorannya, sembuh penyakitnya. Nggak ada penyakit kulitnya lagi, sembuh semua. Waktu dia pulang kulitnya bersih. Dia pulang, kaumnya bilang, kau berobat di mana? Saya nggak kemana-mana, tadi kepleset di kotoran kita. Apa yang terjadi? Satu negeri datang ke kapal Nabi Nuh, cemplungin dirinya mereka. Sampai kata para ulama menjabarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam ini, sampai sisa sedikit pun kotoran mereka itu mereka cuil, gosok, sampai kapal Nabi Nuh bersih kembali dengan caranya Allah. Karena kalau masih sisa kotoran, masih ada yang kena penyakit tuh, dia harus berobat ke situ. Sudah sampai bersih kapal Nabi Nuh alaihissalam, bersih semuanya, gitu kan? Barulah Nabi Nuh alaihissalam disuruh selamatkan orang-orang beriman dan disuruh naikkan siapa yang Allah suruh naikkan, kemudian barulah banjir terjadi. Perhatikan campur tangan ilah, ketuhanan ini lain. Hati-hati, jangan mengundang murkahnya Allah. Kalau Allah sudah turun hukumannya itu berat. Makanya Allah kadang-kadang sebelum datang hukumannya memberikan dulu tadarruj, tahapannya dulu. Sebelum tsunami ada banjir kecil, sebelum gempa besar ada gempa kecil, sebelum dikenain penyakit berat sering dikasih penyakit tuh tiap bulan, penyakit ini supaya sadar nih, tetap aja ada masalahnya, sekalian dikasih penyakit yang berat sama Allah, nggak bisa sembuh sekalian, gitu kan? Seperti itu. Jadi harusnya faham ya masalah ini. Nabi Nuh alaihissalam yakin dengan Allah, lalu dia berdoa, ya Allah, ini orang-orang ini 950 tahun saya dakwain nggak mau beriman, anak-anaknya semua nggak mau, ya Allah. Allah ijabah, buat kapal dan seterusnya seperti kita tadi saya sampaikan. Tapi saksi bahasan Nabi Nuh menggunakan kalimat Robbi, wahai Tuhanku, penciptaku, penyiapkan asopanku, dan seterusnya tadi sudah saya terjemahkan maknanya, ya. Maka Allah SWT ijabah. Boleh juga mengucapkan dalam ayat yang lain, masih kisah Nabi Nuh, Asy-Syu'ara 117-118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inna qaumi kazzabun faftah baini wa bainahum fatham wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Wahai Rabbku, penciptaku, penyiap asopanku, semua kebutuhanku, yang mengawasiku, yang memilikiku, yang akan memusnahkanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Oleh karena itu adakanlah suatu keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku atau besertaku.